Ibu di sini menggantikan Ibu Ami karena beliau sedang ada urusan. Di sini Ibu menjelaskan tentang kias. Sebelumnya dia tahu kias apa? Baiklah, di sini kias ada dua, yaitu menurut secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, Kayak di bayaran. Bali. kias menurut secara bahasa ialah mengukur, menyamakan, membedakan. Sedangkan secara istilah menetapkan suatu hukum di dalam suatu peristiwa atau kejadian yang belum ada di dalam nas karena ada persamaan ilatnya. Contohnya seperti minuman yang memabukkan hukumnya haram, seperti khamar maupun arak. Selanjutnya kehujahan kias dan kedudukannya. Kehujahan kias berasal dari kata hujah yang berarti kehujahan. Kias sebagai hukum Islam yang memiliki dua dalil, yaitu menurut Al-Quran dan menurut dalil Al-Hadis. Sedangkan kedudukannya, salah satu sumber hukum yang disepakati para ulama. Ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian kias? Selanjutnya kita lanjut ke rukun kias. Rukun kias di situ ada 3. Yang pertama as, yang kedua far'u, dan yang ketiga ilah. Yang pertama as, yaitu kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya, baik di dalam nas maupun ijma. Dan yang far'u yaitu kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya tersebut. Dan yang ilah, secara bahasa ilah dapat diartikan sebagai hujah atau alasan. Ilah
menjadi landasan dalam hukum tersebut. Ada keterangan tentang hukum kias? Bu. Apakah kias bisa dijadikan landasan hukum? Yang Ibu tahu, kias tidak bisa dijadikan landasan hukum. Karena kewajiban mengamalkan kias adalah suatu sifat yang mustahil menurut akal. Apa maksudnya, coba ulang lagi? Yang ditanya sama si Resika tadi? Apa pertanyaannya tadi? Apakah kias bisa dijadikan landasan hukum? Tidak. Setahu saya tidak bisa. Kias tidak bisa menjadikan landasan hukum. Sedangkan kias ini termasuk sumber hukum Islam dalam yang urutan keempat. Kalau menurut Islam, kias berlaku. Tapi kalau menurut Resika tadi nanya kayak mana? Revita. Resika, apakah kias bisa dijadikan landasan hukum? itu apa? Kok paham ini? Yang nanya aku juga bingung, yang ini juga bingung. Kalau tidak bisa dijadikan sumber landasan hukum, aku belajar kias. Kan ibu bilang tadi kan, kias merupakan sumber hukum Islam yang berapa? Nah, berarti bisa diambil sebagai landasan hukum. Bisa hukum Islam lebih. Nah, jadi yang tidak bisa Asal hukum negara. Makanya ditanya dulu dengan dia hukum apa. Jangan terpancing, dia aja sendiri bingung. Dia bicara aja dulu. Ya. Yuk. selanjutnya syarat kias. Syarat yang sudah ketiga pertama as, baku, terus zat. Yang as adalah adanya as harus lebih didahulukan dari cabang as yang sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dalam nas. Sedangkan far'u adalah adanya cabang tidak boleh dahulu daripada as. Dan cabang hukum yang tidak boleh didahulukan oleh as. Terus ilat harus tetap berlaku, tetapi harus juga berpengaruh terhadap hukum. Ada yang ingin ditanyakan? Tanya lagi. Pak, situ. Ilat itu perlu alasan. Penting. Iya. Ini tadi saya bilang apa rukun kias tuh ada asal ada pokoknya. Itu rukun tadi. Ternyata syarat apa rukun? Asal far'u ilat di atas. Syarat. Rukunnya mana? Yang syaratnya tadi asal apa itu? Adanya asal harus lebih didahulukan dari Bukan yang di atas. Syarat kias. Asalnya apa? asal harus lebih didahulukan dari cabang asal yang sudah Lebih dahulu ya? Iya. Dari Dari asal yang sudah mempunyai hukum yang ditetapkan di dalam nas. nah, kita asalnya berasal apa? Lebih dahulu, asal itu lebih dahulu daripada permasalahannya. Harus jelas ibu dulu. Jadi asal rukun kias itu asalnya lebih dahulu lebih dahulu daripada
permasalahannya. Tuh, harus dilakukan ya. Kalau farmu tadi Adanya cabang tidak cabang, boleh. Ya. bukan yang syaratnya. Syaratnya. Berarti antara syarat dan kias sama rukunnya. Pengertian. Farmu yang syaratnya apa? Syaratnya Syarat farmu. adanya cabang tidak boleh dahulu daripada as. Nah, cabangnya tidak boleh dahulu. Baru A. Nah, ya, harus jelas tuh ya. Ada yang ditanya lagi? Kita masuk ke macam-macam kias. Yang pertama, di situ ada kias auliawi. Kias auliawi ialah kias yang ilatnya mewajibkan adanya sebuah hukum. Hukum tersebut disamakan dengan cabang yang memiliki kekuatan hukum yang lebih utama. Contohnya seperti mengatakan sesuatu atau perkataan maupun kepada orang tua. Juga. Tidak ada Selanjutnya kias al-musawi. Kias al-musawi ialah satu kias yang ilatnya yang mewajibkan hukum atau mengkiaskan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersama dalam keputusan menerima hukum tersebut. Contohnya, menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim. Selanjutnya, kias dalalah. Kias dalalah bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil yang ada di ilat tadi. Contohnya, seperti mengkiaskan nagas dengan arak. Sama-sama haram dan sama-sama memakai bau. Berkiaskan sama Nagas dengan arak. kenapa sih? Berupa minuman yang Minuman orang mana? Apa nabis sih? yang beralkohol. Minuman orang Korea. Itu orang Korea boleh tahu dia kan vodka. Selanjutnya kias sabah. Korea. Kias sabah ialah kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyumpaan. Dan masuk ke kias aduna. Kias aduna ialah ilat yang ada pada far'u atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang ada pada ashar. Belang tuh Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Yang mana? Banyak kias 2, 4, 5. Semuanya. Kias aduna. Kias aduna ialah ilat yang ada pada far'u atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang ada pada ashar. Oh, apa? Contohnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir lebih parah dari sifat yang minuman pada khamar. Bir itu juga memabukkan, tapi yang tinggi alkoholnya adalah khamar. Apa itu adena kan lebih rendah. Jadi sifat yang disamakan itu lebih rendah daripada sifat aslinya itu kan. Nah, salah yang penjelasan tadi. Kembali untuk penjelasan. Kan sifat aslinya itu kan sama. Sedangkan ibu tadi bilang apa? Yang contohnya? Yang terbesar itu bir.
Berarti apa? Yang disamakan itu lebih rendah daripada yang aslinya. Jangan dia tuh ada yang lebih tinggi, lebih jelas aslinya. Aslinya tuh asal, bukan asal artinya tuh. Asal itu berarti sesuatu yang hukum yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran itu kan aman yang memabukkan. Nah, ada yang lebih rendah yang disebut daripada yang dijelaskan. Ada yang lebih rendah yang lebih tinggi dijelaskan daripada yang asalnya. Itu ada 5 perbedaan tuh, Bu. Jadi ada lagi mana tuh? Iya. Yang ditanya ada kan? Iya. Ilat yang ada pada paruan dan cabang lebih rendah pokoknya dibandingkan dengan ilat yang ada pada. Nah, berarti yang dicontohkan itu lebih rendah daripada yang di Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu mencakup semuanya. Karena di situ kata hamar. Kalau yang lebih contohnya tadi minuman Korea ibu tadi itu lebih rendah karena apa satu disebut. Paham ya, Bu? Ya, makanya disebut yang dicontohkan itu lebih rendah daripada asalnya. Asalnya itu khamar, kalau khamar mencakup semua. Pokoknya segala sesuatu minuman yang memabukkan, yang dapat merusakkan pikiran itu hukumnya haram. Kalau yang disebutkan satu, contohnya itu kan lebih rendah. Nah, itu maksudnya dulu. Ya. Ada yang ingin ditanya lagi? Yes, dalala. Dalala. Nah. Coba baca dulu pengertiannya. Ya, dalala. Oh, looi. Profesor. Kias dalala adalah bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang. Nah, berarti mempertemukan. Bisa sederajat, bisa tidak sederajat. Jadi dia temukan pokok asal. Contohnya apa Ibu tadi? Contohnya mencakupan nabis dengan makanan. Nah, contoh yang lain nabas apa dia itu? Sebagai mengkiaskan itu biar dengan kamar. Nah, mengkiaskan berarti dicari dulu. Kan Ibu tadi itu apa bahasa nabes lagi? Apa penjelasannya? Mengkiaskan biar dengan kamar. Ya, apa penjelasannya? Di mana dasarnya sama-sama mengeluarkan bau yang Nah. terdapat pada minuman yang Nah itu berarti dibandingkan, disamakan. Berarti sama-sama zatnya sama, semuanya sama. Nah, bedakan Ibu ya dalala dengan ada nama dia. Nah, yes. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, jangan ditanyakan. Ibu jelaskan. Berapa menit? 18. Apa tuh? Kamu siapa? Contoh kias aulianya apa? Kamu tidur? Oh, Apa contohnya? Hari ini siapa? Oke, gini dulu. siapa? Itu contoh adalah Siapa yang masuk? Belum diturun kan. Tanyalah, tanya. Namanya yang kias yang apa tadi kurang jelas. Kias apa? Kias apa ialah kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contohnya? Semua ada contoh, satu itu ada contoh Ibu. Nah, yuk. Coba apa kata-kata tadi Bu? Yang mempertemukan antara cabang dan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Serupai.
Berarti sama semua berarti. Salah itu. Udah PR. Siapa yang tahu? Gambar adalah. Yang ditanya adalah apa ya? Gitu. Sama. Ada yang tahu? Saya tanya sebanyak itu contoh apa yang tinggalkan satu? Sawi ada contohnya ini. Nah, lala ada. Sama kok ada contohnya? Tinggalan mana? Ada yang tahu? Siapa? Kalau kayak itu tuh makan jengkol itu masuk ke mana? Sama kan ada sunatnya kalau yang mengeluarkan bau gitu. Itu masuk ke iya sih mana? Mana ibu tuh? Yes, tahu. Beda. Alasannya? Udah ada bau gitu ya? Ada bau semuanya. Ada nggak yang tahu nama Sabah? Nanti ibu bilang sama Pak Ali nyuruh jas nilainya. Yang tahu nggak? Yang tahu? Baiklah, kesimpulannya, kias adalah membersamakan satu hukum atau satu peristiwa yang tidak ada nasnya ada dengan suatu peristiwa yang sudah ada nasnya. Baiklah, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Kepada Allah yang mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang macam-macam yang wabarakatuh. Iskayit Yama. Nazim Zah.